Halo geng, kembali lagi di channel ACF, Alur Cerita Film. It's hard to breathe, but that's alright. Hush. Kali ini aku bakal ceritain sedikit alur cerita film dari film Fanguar. Oke, tanpa lama-lama langsung aja ke videonya. Fanguar adalah suatu tim petugas keamanan swasta yang timnya sudah terlatih seperti tentara. Bermula dari dua anggota Fanguar yang bernama Kaishuan dan Lee yang sedang berlibur. Mr. Qin dipaksa Masim untuk mengelola uang hasil minyak dan artefak untuk membeli senjata penghancur massal. Mr. Qin pun menolak dan melaporkan kejadian itu ke polisi. Namun Masim pun tewas akibat pengeboman yang dilakukan militer Amerika Serikat. Omar meminta geng Arctic Walrus mencari Mr. Qin karena Mr. Qin yang mengetahui tempat ayahnya menyimpan semua uangnya. Mr. Qin mempunyai anak bernama Fareda yang berada di Afrika. Terlihat ada dua orang dari anak buah Broto, pemimpin geng Arctic Walrus, menculik Mr. Qin. Dan ini adalah Mr. Tang. Sebut saja namanya Pak D. Jackie Chan. Pak D. Jackie Chan adalah pemimpin dari tim Fanguar. Pak D. Jackie Chan langsung menyuruh Lee dan Kaishuan untuk menyelamatkan Mr. Qin dan istrinya. Broto meminta Mr. Qin beritahu keberadaan uang ayahnya Omar. Namun di sisi lain, Lee dan Kaishuan mencoba menyelamatkan Mr. Qin dan terjadilah baku tembak di sana. Lee pun dengan beraninya membawa Mr. Qin melompat dari atas gedung. Mia juga adalah salah satu anggota terbaik Fanguar. Dan Pak D. Jackie Chan pun mengajukan pertanyaan kepada Mr. Qin. Mr. Qin pun menjelaskan bahwa dia pernah bekerja dengan Masim, yaitu ayahnya Omar. Dan Mr. Qin meminta tim Pak D. Jackie Chan untuk menjemput anaknya di Afrika karena memungkinkan geng suruhan Omar akan mencari anaknya. Enough. Chen has a daughter. Di saat Pak D. Jackie Chan dan timnya berada di Afrika, terlihat Broto dan rekannya sudah berada di sana. Broto meminta pemburu terbaik di Afrika untuk mencari Fareda, yaitu anak dari Mr. Qin. Dan di saat tim Fanguar ingin membawa Fareda, tiba-tiba Broto dan anggota pemburu itu datang. Dan terjadilah baku tembak di sana. Singa besar Fareda pun ikut membantunya. Tim Fanguar pun berhasil membawa Fareda, namun Fareda dan Lee terpisah dari Pak D. Jackie Chan dan timnya. Fareda membawa Lee ke rumahnya yang seperti sangkar burung di atas pohon. Dan di saat Lee terbangun, Lee melihat anggota pemburu yang datang. Namun di sana sudah ada Pak D. Jackie Chan dan Mia yang membantunya. Dan lagi-lagi mobil Fareda yang bisa menjadi perahu itu melewati sungai. Dan tiba-tiba Broto dan rekannya pun datang. Terjadi baku hantam di sana. Dan Lee pun terluka, dan Mia pun terjatuh di sungai itu. Di saat Mia hampir terjatuh di air terjun, lagi-lagi Pak D. Jackie Chan menyelamatkan timnya. Singkat cerita, Broto berhasil menangkap Fareda dan petugas Lee. Di sisi lain, Mr. Qin ingin mengajukan pertukaran. Mr. Qin akan menyerahkan diri untuk menyelamatkan anaknya dan petugas Lee. Pak D. Jackie Chan pun menyiapkan anggota terbaiknya untuk membantu menyelamatkan Fareda dan petugas Lee. Pak D. Jackie Chan meminta bantuan seorang yang bekerja di benteng Omar untuk memasukkan tim Pak D. Jackie Chan ke dalam benteng itu.
Kaisuan dan rekannya menggunakan kumbang dan burung dara sebagai monitor yang langsung terhubung di markas besar Vanguard untuk mengetahui semua keadaan yang berada di benteng itu. Dan tim Vanguard lainnya mencoba masuk benteng itu melewati saluran pembuangan. Tim Vanguard pun menyiapkan semuanya di malam hari. Singkat cerita, Pak De, Jackie Chan dan Mr. Kin pun sudah datang ke benteng Omar. Dan terlihat petugas Lee sudah dipasangi rompi bom dan bom ranjau. Mr. Kin pun menyerahkan koper yang berisi aset keuangan ayah Omar. Namun Omar pun menyuruh anak buahnya untuk memenggal kepala Fareda. Pak De Jackie pun memberi kode kepada sniper terbaiknya untuk segera menembak. Terlihat Kaisuan mencoba membantu Lee, namun di sisi lain, Omar berhasil melarikan diri dari incaran sniper anggota Vanguard. Terjadi baku tembak lagi di sana. Yang kita tahu, anggota dari Omar jauh lebih banyak daripada anggota Vanguard. Dan terlihat Kaisuan berhasil membekukan bom yang berada di rompi sahabatnya itu. Dan Kaisuan membantu Lee untuk bebas dari bom ranjau itu. Dan ketika tim Vanguard ingin kabur, Kaisuan pun tertembak dan anggota Omar pun mengeluarkan RPG sehingga membuat bagian gedung hancur dan menimpa Kaisuan. Lee pun langsung dengan nekat menyelamatkan Kaisuan dan membawa Kaisuan ke mobil. Melihat semuanya terlihat kacau, Mr. Kin keluar dan menyerahkan diri kepada Omar. Terlihat Lee mencoba membuat Kaisuan terbangun, namun Kaisuan pun tidak bergerak sama sekali. Pak De, Jackie Chan dan Mia membawa mobilnya terbang di udara. Dan akibat itu tidak disangka-sangka, Kaisuan terbangun. Terlihat Pak De, Jackie Chan dan Lee sangat senang melihat Kaisuan terbangun. Singkat cerita, Pak De, Jackie Chan dan anggota lainnya langsung berangkat ke Dubai untuk menyelamatkan Mr. Kin. Dan Pak De, Jackie Chan meminta bantuan kepada kepolisian Dubai. Terlihat Mia dengan penampilannya yang wah sedang memancing dua pria. Dua pria ini adalah anak buah dari penjual senjata penghancur massal itu. Mia menggoda laki-laki itu untuk merantas ponsel miliknya untuk mengetahui tempat penukaran emas dan senjata penghancur massal itu. Terlihat Omar sangat marah ketika dia melihat berita yang berita itu ada kapten dari militer Amerika Serikat yang menewaskan ayahnya. Omar membeli senjata penghancur massal itu untuk menghancurkan markas besar dari militer Amerika Serikat. Di saat Omar dan pemilik senjata penghancur massal itu berada di Delaware, di sana sudah ada anggota dari kepolisian Dubai dan sudah ada Kaisuan dan Mia. Mr. Kin membuka sebuah pintu yang di dalamnya ada beberapa mobil yang terbuat dari emas, peninggalan ayah Omar. Dan orang ini diberikan 2 mobil emas sebagai penukaran senjata penghancur massal itu. Dan Omar pun diberikan sebuah koper yaitu berisi pengatur senjata penghancur massal itu. Anggota kepolisian Dubai mendatangi tempat penukaran itu. Namun Omar pun menjalankan senjata penghancur massal itu untuk menyerang markas dari militer Amerika Serikat. Dan di sisi lain Omar dan rekannya mencoba kabur dengan menggunakan mobil emasnya. Anggota dari Vanguard pun tidak hanya tinggal diam. Dan pemilik senjata penghancur massal itu berhasil ditangkap. Senjata penghancur massal itu mulai meluncurkan pelurunya. Namun markas militer Amerika Serikat sudah bersiap untuk melawan senjata penghancur massal itu. Dan pesawat tempur Amerika Serikat pun diluncurkan. Senjata penghancur massal itu pun hancur.
Dan di sisi lain, anggota Vanguard dengan keahlian dan aksinya mencoba menangkap Omar dan menyelamatkan Mr. Kin. Omar pun menerobos mall dan membuat semua orang yang berada di sana menjadi takut. Lee dan Paddy Jackie Chan pun berhasil menyelamatkan Mr. Kin, dan Omar pun terjatuh ke dalam kolam yang berisi segerombolan ikan hiu. Oke, sekian dulu alur cerita dari film Vanguard. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini.